Tepat dari jembatan inilah bus sekolah itu jatuh. Serius? Ngapain sih Via? Aku belum pernah lihat yang seperti itu. Ini luar biasa. Bus sekolah sungguhan di bawah air. Sekarang aku akan menelpon dia, sialan. Saya Rega. Halo ya. Halo Via, jadi kamu di mana? Iya, aku sedang dalam perjalanan. Aku akan segera sampai. Kenapa lama sekali? Aku sedang menyiapkan peralatan. Semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk menyelam supaya bisa menemukan bus sekolah. Aku memang butuh waktu lama untuk bersiap-siap. Aku sudah kedinginan di sini. Kamu di mana sekarang? Iya, aku akan segera sampai. Dengar ya, ada sesuatu di suspensi yang berdecit keras. Berdecit? Maksudmu apa? Intinya, suspensinya sudah rusak. Ayo cepat ke sini. Kita lihat saja di sini. Ada apa dengan mobilnya? Oh, baiklah. Aku segera ke sana. Aku sudah hampir sampai. Akhirnya juga. Kenapa lama sekali ya? Beritanya buruk. Apa? Berita apa? Ada apa? Singkatnya, sebagian suspensi harus diganti. Kalau tidak, kita tidak bisa pulang. Waduh, berarti kita butuh derek, kita butuh lift mobil. Alat angkat apa? Sekarang aku tunjukkan cara menggantinya. Ada apa sih Via? Via, ada apa? Cepetan dong. Pegang. Sekarang aku akan ganti semuanya. Silahkan. Sedikit lagi. Sebentar, pegang. Pegang, ayo, pegang. Sebentar lagi, semuanya baik-baik saja. Lebih cepat, tolong. Ya, sudah. Strut lama sudah dilepas. Sudah bisa dilepas. Masa sih? Teman-teman, hari ini kita punya acara yang sangat luar biasa. Kita akan menyelam ke dalam air tepat di sini. Dari jembatan inilah sebuah bus sekolah jatuh. Dan subscriber saya adalah yang terbaik. Karena video itu sudah mendapatkan 1 juta tayangan. Dan kita mendapatkan lebih dari 25.000 like. Serius? Ya. Sebanyak itu. Wah, keren banget. Sebenarnya kita kesini ngapain sih? Buat apa? Oh, kan aku sudah janji. Apa? Janji apa? Ke siapa? Ke aku? Ke mereka? Ke siapa janji? Ke para subscriber. Siapa lagi? Aku janji ke mereka, kalau kita dapat jumlah like yang cukup, aku akan menyelam ke dalam air dan merekam bus sekolah itu untuk mereka. Apa? Menyelam? Sekarang? Ya, tentu saja sekarang. Kapan lagi? Aku sudah bawa semua peralatannya. Waduh. Via, dengar. Di sana kan ada es. Itu sangat berbahaya. Kamu benar-benar bodoh ya? Gimana kamu lihat ada es? Itu. Lihat, ada es. Ya, es terus kenapa? Di sebelah kanan ada air. Di situ bisa masuk dengan tenang. Pokoknya sudah, semuanya sudah diputuskan. Sudah waktunya menyelam dan turun ke dalam air untuk mencari bus yang tenggelam itu. Ayo, Seryoga, bantuin. Nih, di sini sama aku. Ini operasi khusus, bagaimanapun juga. Tadi aku lihat spanduk. Coba lihat, itu apa? Ada beberapa mobil. Pokoknya Volkswagen Polo. Taruh di sini. Dan di sini juga harus dialasi selimut. Pokoknya supaya nggak dingin. Bukan begitu di sini harusnya. Nah, begini sudah benar. Sebenarnya dingin. Jadi gimana? Mungkin gak usah saja, Via. Apalagi itu berbahaya. Ada es, dingin juga. Oh iya. Tentu saja, kalau pakai pakaian biasa aku pasti sudah mati di bawah air. Tapi aku sudah mempersiapkan diri dengan baik. Ngapain juga kamu pakai sarung tangan di bawah air? Itu kan bakal basah, badut. Aku bahkan nggak mau jelasin apa-apa ke kamu. Nih, aku punya sarung tangan tahan air. Ini dipakai di atas sarung tangan yang nggak tahan air. Oh, jadi biar lebih hangat. Tentu saja, ya ampun. Semua benar. VI, celana dalam cadangan wajib. Wajib bawa celana dalam cadangan. Lihat, gue jalan dengan gaya banget. Tulis komentar, menurut kalian muka Via bakal beku atau enggak? Semua sudah siap untuk penyelaman dan kami memutuskan untuk segera mulai agar tidak berlama-lama. Dan gue yakin kalian juga sudah nggak sabar pengen lihat bus itu secara langsung. Dengan perairan kita, semuanya seperti biasa. Begitu gue menyelam, di mana-mana gelap, di mana-mana lumpur, dan tentu saja gue kedinginan. Sangat dingin. Sebenarnya dia cuma punya udara buat 20 menit aja. Dia sudah nggak ada sekitar 10 menit. Ya, kalau begitu kita tunggu 10 menit lagi lalu pergi. Ya, nanti dia muncul juga. Mungkin nanti pas musim semi di suatu tempat di sana. Tapi video-video akan terus tayang. Kami adalah tim, semuanya baik-baik saja. Ya udahlah. Tugas utama saya adalah mengingat ke arah mana saya melempar magnet supaya bisa menemukan bus itu.
Karena secara teknis, kami tidak berhasil melakukannya seperti sebelumnya, di mana magnet kami menempel pada objek dan saya mengikuti tali itu. Seperti misalnya saat kami mengangkat Lamborghini dari dalam air. Kalian bisa menggunakan petunjuk untuk menonton video epik itu. Saya tidak tahu ke arah mana saya harus bergerak. Saya sudah menjelajahi satu bagian kolam ini, lalu menjelajahi bagian lainnya. Dan di sini saya benar-benar terkejut. Dari kejauhan, saya melihatnya. Bus sekolah sungguhan di bawah air. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Apa? Ketemu? Dia di sana. Iya, di sini. Oh, aku kan sudah bilang. Sekarang aku akan memeriksanya. Ayo. Ayo. Bayangin, di mana aku melempar magnet waktu itu. Disitulah magnetnya berada. Iya, benar sekali. Gila, Via memang hebat, tentu saja. Luar biasa. Bus pas kuning, bener-bener pas. Semuanya sudah keropos, hancur. Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sana, tapi aku tentu saja terburu-buru karena persediaan udara aku terbatas. Aku harus memeriksanya dan merekamnya untuk kalian teman-teman secepat mungkin. Ngomong-ngomong, atas usaha dan penyelaman aku dalam situasi ekstrim seperti ini, aku pantas mendapatkan like. Kalau iya, kalau kalian memang menunggu video ini, jangan lupa untuk kasih like. Kalau kita bisa mendapatkan 30.000 like kali ini, kita akan pergi lagi untuk mencari sesuatu yang epik dan besar. Aku sudah tidak sabar untuk menjelajahi seluruh bus ini, tapi pertama-tama aku memutuskan untuk melihatnya dari luar dulu. Bus ini terlihat sangat keren dan luar biasa, tapi sudah jelas kalau bus ini sangat rusak saat jatuh. Mungkin saja bus ini sudah lapuk dan rusak sebelum jatuh. Tidak jelas. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kenapa bus ini begitu hancur? Saya memutuskan untuk mendekati roda-roda itu agar bisa melihatnya lebih dekat. Seru juga melihat roda-roda bus PES di bawah air. Saya juga memutuskan untuk menyentuh beberapa bagian bodi. Ya, memang benar semuanya tertutup karat dan logamnya sangat lunak. Jadi, kemungkinan besar bus PAZ ini sangat cepat terurai di bawah air. Dan mungkin dalam setahun hanya akan tersisa beberapa tumpukan karat saja. Jadi saya buru-buru masuk ke dalam supaya bisa mulai memeriksa dari dalam. Karena itulah bagian yang paling epik. Pintu di bus ini tentu saja tidak ada karena kami sudah mengambilnya saat memancing dengan magnet di video kami sebelumnya. Pertama-tama tentu saja saya langsung menuju ke kabin pilot, ke kabin supir. Saya ingin memutar setir untuk memeriksa apakah mekanisme setirnya masih berfungsi atau tidak. Dan secara keseluruhan saya juga ingin memeriksa panel instrumen untuk mengetahui kondisinya seperti apa. Itu benar-benar sangat epik. Saya belum pernah punya pengalaman seperti itu di bawah air. Ya, memang saya pernah menemukan pesawat di bawah air dan menekan berbagai tombol. Kalian bisa menonton video itu, kalau belum menontonnya itu juga sangat epik. Tapi mari kita kembali ke bus sekolah kita. Bagian dalamnya benar-benar hancur. Hampir semua kursi entah kemana, kecuali kursi supir. Tapi saya jadi penasaran bagaimana kondisi mesinnya karena mesinnya ada dalam kabin. Saya membuka kap mesinnya yang juga ada di dalam kabin seperti di van lawas. Setelah memeriksa mesin, saya tidak mengerti apa-apa. Jadi saya ingin keluar dari bus ini dan melihat mesin itu dari sisi lain. Dari depan, banyak hal yang bisa dilihat. Dan itu terlihat sangat keren dan epik. Saya benar-benar suka. Ada perasaan seperti kehancuran total dan kegelapan. Lalu saya memutuskan untuk kembali ke dalam bus lewat bagian belakang. Tapi yang disebut jalan masuk itu adalah sisa-sisa setelah bagian belakang bus ini terlepas. Dan di sana saya menemukan boneka anak-anak yang sangat menyeramkan. Ini adalah bukti lain bahwa kami benar-benar menemukan bus sekolah. Boneka itu aneh.
Saya belum pernah melihat yang seperti itu. Tulis di kolom komentar, apa hal paling menyeramkan dan aneh yang pernah kalian temukan? Saya masuk dalam bus itu, dan saya terpikir untuk membuka palka, melihat apakah itu berkarat atau tidak. Dan saya berhasil melakukannya. Itu sangat epik. Lalu, saya memutuskan lagi untuk memeriksa kabin dan mencoba mengoper gigi, memeriksa transmisi. Saya merasa transmisinya macet. Lalu bagaimana kamu tahu itu? Apa kamu seorang montir atau apa? Iya, saya sedikit paham soal mekanik. Tunggu. Kamu harus tentukan. Kamu itu penyelam atau montir. Keduanya nggak ada hubungannya satu sama lain. Atau kamu mau nyalain sesuatu, mau benerin. Ngomong-ngomong, iya. Dari dulu saya punya ide buat benerin kendaraan di bawah air dan coba nyalain di sana. Dan saya bahkan punya beberapa ide rahasia tentang gimana caranya melakukan itu. Tapi kalau kalian bisa dapetin 30.000 like, saya bakal bikin video epic supaya kendaraannya bisa berfungsi di bawah air. Apa? Enggak, itu enggak mungkin, mustahil. Di channel Kehidupan Via, hal yang lebih gila pun bisa terjadi. Jadi kalau kalian masih belum subscribe tapi nonton saya, langsung aja perbaiki sekarang juga subscribe channel Kehidupan Via. Tapi itu belum semuanya. Di bawah air masih banyak petualangan yang menanti kita. Setelah memeriksa transmisinya, saya juga memutuskan untuk menginjak pedal lagi. Untuk memastikan apakah pedal gasnya masih berfungsi atau semuanya sudah putus. Menurut saya, semuanya masih berfungsi dengan baik. Saya menekan tombol untuk memastikan apakah kelistrikannya masih berfungsi atau tidak. Jadi, kamu juga seorang teknisi listrik ya? Jadi 3 dalam 1 ya? Iya, Seryoga. Jangan ganggu aku bercerita. Aku yang ada di bawah air waktu itu, bukan kamu. Iya. Aku juga bisa menyelam sendiri. Tabung, perlengkapan selam, semua itu nggak perlu. Sudah, Via. Aku ingin melihat-lihat lagi bagian dalam bus ini karena ada sesuatu yang aneh, semacam suasana yang menarikku ke sana. Tapi bagian dalamnya dalam kondisi yang sangat buruk. Pada dasarnya tidak ada yang bisa dipegang sama sekali. Tapi di sana aku berhasil menemukan semacam kompartemen dan melihat apa yang ada di dalamnya. Tapi aku tidak tahu itu apa. Tulis di kolom komentar. Menurut kalian apa yang mungkin disimpan di sana? Aku juga sempat melihat-lihat sedikit di sana. Aku benar-benar penasaran. Tapi waktunya sudah mepet. Aku harus naik ke permukaan karena persediaan udara aku terbatas. Jadi aku melihat bus itu untuk terakhir kalinya. Dan aku memutuskan untuk melepaskan pelampung supaya bisa menandai titik bus itu untuk ke depannya. Setelah aku menandai bus itu, aku mulai naik ke permukaan. Ayo. Dingin. Ini mungkin bir hitam ya? Ya, pokoknya itu benar-benar asik. Ini benar-benar gila, serius. Bus sekolah di bawah air. Ini luar biasa. Gila banget. Jadi maksudnya itu busnya utuh di sana? Enggak, itu benar-benar hancur. Jadi kita yang waktu itu mencopot pintunya dari bus itu? Pintunya emang nggak ada, ya. Jadi begitulah petualangan epik yang kita alami. Saya berhasil membuktikan langsung kepada kalian dan mengonfirmasi kata-kata Seryoga bahwa memang ada bus sekolah yang tenggelam di sana. Itu gila. Itu sangat keren. Dan juga membingungkan. Teman-teman, tulis di kolom komentar, apalagi yang harus kami teliti? Apalagi yang harus kami temukan di bawah air atau cari dengan memancing magnet? Dan kelanjutan seri ini tergantung pada kalian. Kalau video ini tembus 30.000 like, maka kami akan datang ke sini lagi dan mencoba menyalakan atau mengangkat bus itu. Jangan lupa tulis komentar kalian, subscribe channel Kehidupan Via, dan beri like. Bersama kalian tadi saya, Via Jaslavi Smilov atau Via, dan teman saya, Seryoza. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa.